Menurut analisa saya, Kang, jadi banyak beberapa faktor, ada 3 faktor nih, Kang. Satu, karena jadwalnya banyak, kurang istirahat, menyebabkan kelelahan dan menimbulkan ngantuk. Yang kedua, banyak pikiran. Jangan disepelekan, misalkan ada pikiran, ada masalah di rumah tangga, atau ada masalah dengan perusahaan. Dan ketiga, kelalaian. Human error. Nah, kalau seumpama udah ngantuk, tinggal berhenti, ngomong ke jemaah, mohon maaf, walaupun ngejar waktu saya nggak bisa, ngantuk banget. Iya. Contoh saya, Kang. Supir itu, Kang Husna, maaf potong. Sebenarnya supir itu kalau tidur cukup maksimalnya 20 menit, 15 menit aja saraf Udah sembuh, iya, ngantuknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Kang Husna. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya ya. Mau tahu hari ini saya ada di mana dan mau ngebahas apa? Nah, hari ini saya ada di Musdalifah, sahabat, bersama senior saya atau mentor saya, Kang Alman. Dan hari ini mau ngobrol bareng sama-sama Kang Alman, mau ngebahas tentang adanya kecelakaan yang lagi heboh di Mekah. Perjalanan bis jemaah umroh ya, yang mengangkut jemaah umroh dari Madinah menuju ke Mekah ya. Bahkan menurut informasi dan ada yang meninggal ya, 6 orang Indonesia. Semoga dengan meninggalnya jemaah umroh, semoga menjadi mati syahid ya, diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, diluaskan dalam kuburnya ya. Intinya semoga menjadi mati syahid lah ya. Dan alasannya beberapa faktor menyebabkan kecelakaan di lalu lintas Arab Saudi ya. Nanti kita bahas dengan Kang Alman. Situasi dan kondisi seperti ini di Musdalifah ya. Dan di sini kebetulan ada senior saya. Gimana kabarnya, sehat, Kang? Wih, sehat. Nah, ini Kang Alman, guys. Udah disamber tadi sama saya nih. Gimana? Nah, mau ngobrol nih, Kang. Ngobrol bareng sama-sama. Wis. Karena kemarin banyak pertanyaan dari sosial media tetangga sebelah nih, bagaimana tuh, Kang, di Arab Saudi ada salah satu perusahaan bis mengalami kecelakaan yang mengangkut jemaah umroh dari Madinah menuju ke Mekah. Luar biasa. Mengebahasnya mau langsung dengan Kang Alman. Apa tanggapan menurut Kang Alman? Yang jelas kita bela sungkawa ya. Siap. Dan doa saya buat korban kecelakaan bis di Madinah ini, mudah-mudahan keluarganya diberi kesabaran, ketabahan. Amin. Dan para korban jiwa juga husnul khotimah insyaallah. Amin. Iya. Yang jelas kita sedih. Iya. Dan sebenarnya untuk kejadian ini bukan yang pertama kali. Iya, setiap tahunnya, Kang, ya. Setiap tahun ada. Sebenarnya Kang Husna yang lebih tahu banyak faktor kecelakaan bis di Mekah dan Madinah itu. Kalau saya melihat sepintas, Kang Husna, ya. Karena saya kan selalu telepon ke Kang Husna. Di mana? Di airport. 5 menit lagi. Datang lagi jadwal. Di Taif. Gila, saya bilang ini padat banget jadwalnya. Nah, di bulan suci Ramadan ini, ya, kota suci Mekah benar-benar kredit, termasuk juga transportasinya yaitu bis. Ya, betul, Kang. Betul. Untuk angkutan jemaah umroh dari Mekah, Madinah, dari Madinah ke Mekah, itu jadwalnya padat banget. Otomatis ketika jadwal padat, supir dan kru yang lainnya itu kelelahan. Di saat supir kelelahan, fokus kita di saat mengemudi itu burai. Iya. Ya, pecah. Berkurang. Jadi nggak fokus karena kelelahan, bisa jadi ngantuk. Tidurnya cuma 2 jam. Normalnya tidurnya manusia itu minimal 6 jam kalau tidak salah. Betul, setuju banget, Kang. Iya. Jadi faktor kecelakaan yang menyebabkan
angkutan jemaah umroh kecelakaan dari Madinah menuju ke Mekah dan jemaah itu sedang berihram, Kang ya. Menurut analisa saya, Kang, jadi banyak beberapa faktor, ada 3 faktor nih, Kang. Satu, karena jadwalnya banyak, kurang istirahat, menyebabkan kelelahan dan menimbulkan ngantuk. Yang kedua, banyak pikiran. Jangan disepelekan, misalkan ada pikiran, ada masalah di rumah tangga, atau ada masalah dengan perusahaan. Salah satu contoh, ada teman saya, Kang. Ada teman saya itu, Kang. Ada permasalahan rumah tangga dengan permasalahan perusahaan, dibawa ke kerjaan, ngelamun, nabrak. Masih ada orangnya. Masa satu perusahaan dengan saya. Iya. Nah, salah satu contoh. Dan ketiga, kelalaian. Human error. Nah, kalau seumpama udah ngantuk, tinggal berhenti, ngomong ke jemaah, mohon maaf, walaupun ngejar waktu saya nggak bisa, ngantuk banget. Iya. Contoh saya, Kang. Supir itu, Kang Husna, maaf potong. Sebenarnya supir itu kalau tidur cukup maksimalnya 20 menit, 15 menit aja saraf udah sembuh. Iya. Ngantuknya hilang. Jangankan 20 menit, Kang. 10 menit aja. Iya, tidur 10 menit udah hilang. Langsung. Langsung hilang. Jadi iya. Itulah 3 sistem yang menyebabkan kecelakaan seperti salah satu perusahaan atau salah satu syarikah yang membawa jamaah umroh dari Indonesia ya, Kang. Bahkan ada korban 6 orang, semoga jadi mati syahid lah meninggalnya. Husnul Khotimah ya, Kang. Dan ini pesan singkat buat semuanya, buat para driver, saya sangat prihatin sekali untuk wilayah Arab Saudi karena kita ini ditekan sebagai driver nih harus benar-benar kerja bagaikan kuda, 1 hari 1 malam tuh bisa 4 jadwal, Kang. Gila, padat banget. Padat banget. Kalau seumpama nggak kuat, jangan di toib aja. Jadi kita berhenti aja. Kita berhenti aja, datang ke kantor, kasihkan kunci, kasihkan bis. Saya ini manusia, bukan mesin. Saya ini mau istirahat, udah capek. Kalau seumpama besok mau kerja, boleh. Tapi kalau seumpama sekarang nggak bisa. Ya kan, Kang? Iya. Setuju nggak, Kang, kayak gitu? Ya iyalah, Salah satu contoh perusahaan saya dari Al-Mu'alim. Jadwalnya memang padat. Tapi kalau seumpama driver udah nggak kuat, tinggal ngomong. Males mudir, ana halas taban, halas taab jiadah, ana abgoraha. Mungkin bukroh ana sil jadwal. Toib mapi muskilah. Iya. Mobil dikasih ke supir yang lain. Demi keselamatan kita. Demi keselamatan. Jadi tetap mobil ini jalan dengan orang lain, kita istirahat gitu loh, Kang. Iya. Jangan dipaksakan harus kita aja, jangan. Karena kalau di Kang, kalau di ayonan terus orang Saudi itu ini tidak ada yang bisa mau saya memanusiakan tanyakan manusia. mewakili netizen kali ya. Apa, Kang? Kalau kita mengajukan kita nggak kuat, apakah ada pemotongan gaji? Kita misalkan, aduh, males mudir, saya udah nggak kuat nih. Apakah ada pemotongan gaji atau dimarahi? Itu tidak ada, Pak. Tidak ada, serius. Tidak ada pemotongan gaji. Di perusahaan manapun? Di perusahaan manapun. Asal sebaik-baiknya ada permasalahan, kita harus terbuka secara fair, ngomong. Jangan ada masalah nggak ngomong, diam aja dikerjain sambil ngedumel. Itu nggak bener, Kang, kalau kerja kayak gitu. Jadi lebih baik singkat padatnya Ninja Hattori, nikmati jalan kehidupan tersebut. Santai dengan orang ngadepin orang maktab itu santai, Kang. Oh. Iya, santai. Kalau dibawa emosi justru malah nggak bener kalau kerja di Arab Saudi. Iya. Kalau kata saya mah toib, tapi kalau udah capek barulah ngomong males mudir. Wallahi anak halas taban. Sub anak kam jadwal. Analisa ma ijinaum sub. Ayun Ahmar. Inta ibu anak muat. Telah halas rugur pahnom. Gitu, Kang. Jadi kalau seumpama kita terbuka dengan fair, ngasih tahu sama orang syarikah bahwa kita sudah capek, dikasihkan, Kang. Iyalah. Nah, dikasihkan istirahat. Secara kita kerja ini kan apalagi memfasilitasi para jemaah umroh. Jadi jangan sampai ada jemaah juga jadi korban. Jemaah juga jadi korban. Itu yang saya tadi keegoisan driver. Sistem manajemen ini perusahaan. Ini, Kang, kalau seumpama kita tidak bisa menghadapi orang Saudi karena tuntutan keadaan perusahaan. Iya. Ini perusahaan yang mengangkut jemaah umroh. Kenapa harus dikasih 3 jadwal, 4 jadwal? Kalau 1 hari ngambil 1 jadwal,
input outnya itu nggak ketutup karena mobil ini masih setoran, driver harus dibayar, harus beli solar, dengan secara keseluruhan membutuhkan biaya. Kalau satu bis ini satu hari satu jadwal itu nggak ketutup, bos. Oh. Sekarang aja supir di Dalil berapa? Ada 70 orang. Banyak. Kali 1.500 per bulan per satu orang. Iya. Kali 70 orang. Tambah trip Madinah Mekah kan ada tripnya. Itu berapa duit sih? Katakanlah dapat 1.000 real satu bulan. Iya. Kali 70 orang, berarti satu bulan ngeluarin uang 70.000. Iya. Pengeluaran solar. Satu hari ini kalau lagi jalan nih normalnya, ini pengeluarannya 500 real per hari loh, bos. Kali 100 unit per hari jalannya. Gila ya. Nah, berarti berapa duit itu untuk beli solar aja satu hari? Tapi mungkin berbanding lurus ya. Nah, makanya dari per mobil ini, pihak Dalil Al Mu'allim sendiri yang saya tahu setelah saya evaluasi dan saya ketahui, dari bis ini satu unit ini penghasilannya tidak gede. Kenapa saya tahu? Karena majikan saya menjelaskan, kalau mobil ini satu hari satu rit, saya mau bayar dari mana? Jadi tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan gitu loh, Kang. Iya. Akan tetapi di situ harus ada evaluasi yang lebih detail karena sifatnya orang Saudi terhadap orang Indonesia kebanyakan tidak bisa manusiawi, tidak bisa memanusiakan manusia. Mana yang belum kerja, mana yang udah kerja, mana yang capek, mana yang tidak capek, tidak bisa membedakan. Semua ada dipukul rata gitu loh, Kang. Iya. Makanya saya punya inisiatif sendiri bagaimana kita menyambut jemaah umroh supaya aman, nyaman, dan mudah dalam perjalanan itu, baik dalam komunikasi, baik dalam rasa perasaan membawa bis. Itu bahkan pernah saya ngantuk, Kang. Udah saya istirahat dulu lah. Jadi apa ya? Karena tekanan kebutuhan ya. Tekanan kebutuhan. Ya memang harus begitu. Maksimal 3 jadwal lah. Maksimal 3 atau 2. Paling serendah-rendahnya 2 loh, Kang. Kalau serendah-rendahnya 2 masih ketutup. Pernah dari Madinah ke Mekah tanpa berhenti. Langsung meriangnya seminggu loh. Iya. Gila, kemarin itu. Iya, kemarin waktu kita ketemu di Pullman. Betul. Itu pulangnya meriang semua tuh, Kang Husna. Iya. Karena seharian city tour, konten maksudnya. Iya, konten. Langsung pulang. Nah, ini Kang Husna apa kabarnya? Gila, city tour di Madinah, langsung ke Mekah, di Mekah balik lagi ke Madinah. Ngalamin 2 hari 2 malam tidur cuma 2 jam loh, bos. Gila itu. Ngalamin itu 2 hari 2 malam tidur 2 jam. Kalau kita nggak biasa, waduh, itu kepala tuh pening. Tapi saya pas di rest area dari Madinah menuju ke Mekah itu kan ngantuk banget, bos ya. Saya ngomong ke jemaah. Waktu itu belum bulan suci Ramadan. Saya tuh ngantuk, Pak, mau istirahat dulu. Ya udah istirahat. Iyalah. Nah gitu, waktu itu kemarin supir 1, sekarang memang pelaturannya ketat, harus supir 2. Nah, ya? Supir 2 ini bisa bergantian atau gimana? Bisa bergantian. Ya berarti bisa tidur dong. Bisa, karena ini mobilnya alhamdulillah ada kamar tidurnya ya. Nah, ini bis baru guys ya, bis baru Dalil Al Mu'allim. Ini ngeberesin kita dulu. Kita coba sambil di dalam sini. Boleh, ayo panas. Sok saya yang megang kamera. Siap. Oke Pak Bos. Ini transportasi Dalil Al Mu'allim yang baru ya, Kang. Nah, ini baru datang ini, guys. Luar biasa ini. Nah, kalau di dalam ini kan kita nggak kejemur, nggak kayak disetrap gitu. Iya. Ini tempat tidurnya. Iya, ini tempat tidurnya, Kang. Ada tempat tidurnya nih. Ada kipasnya. Ada kipasnya nih. Pokoknya lumayan lah agak nyamanan ini daripada yang kemarin, Kang. Iya, kalau ini sesuai kebutuhan nih. Mungkin sesuai kebutuhan ini, Kang. Karena dilengkapi dengan alat ngecas yang komplit. Nih, semuanya ada, Kang. Mau ngecas di sini juga boleh nih. Iya. Mikrofonnya juga bagus. Giginya juga kayak Avanza. Setirnya juga sistem hidrolik angin, kan? Emang setiap mobil bisa ada itunya ya? Enggak, ini inisiatif kita beli sendiri. Kalau dari dealernya nggak ada, kan? Nggak ada ininya. Iya, justru ini lebih enak. Dijepit gitu, ininya jadi rusak kalau menurut saya. Enggak, kan ini sumber hidup, Pak. Sumber hidup ya? Ini untuk taruh HP, ini untuk rem tangan. Ini kelihatannya kayak bukan lagi nyetir bis loh, naik mobil ini. Kayak seperti apa, Kang?
kayak naik mobil kecil aja karena pendek. Iya pendek ya benar. Kalau pas di sini di kokpit supir ya, driver. Tapi by the way ini mobil, nyaman banget ini. Sambil tutup aja. Boleh. Siap. Jadi ini untuk pintu depan, kalau ini untuk pintu belakang. Ini pintu depan, pintu belakang. Oke. Ya, jadi semua tombol ini untuk AC. Ini untuk penyedot asap. Kalau misalkan ada asap ya, disedot ini. Oh iya. Terus ini kalau ini TV, ini karabas secara keseluruhan. Oh, jadi nyala ya? Nyala, ini lampu. Tuh, lampu. Wih, ini tinggi banget bis, guys. Oke. Pernah gitu di jalan nyetel musik gitu? Karena pernah ada. Enggak, maksudnya kalau sendiri gitu? Iya, pada sendiri mas nyetel lah. Nyetel lah ya? Iya. Ini kayak gimana sih suaranya coba? Soalnya nggak boleh. Melanggar kode etik. Kode etik. Tapi by the way guys, ini bis baru kepake berapa rit ini? Ini baru 5 sama tadi. 5 guys, berarti ini kilometernya baru 2.231. Wih, baru datang udah segitu ya, gila. Karena bolak-balik terus bolak-balik Jeddah. Jadi ke Madinah udah berapa kali nih? Ke Madinah habis ini 1 kali. 1 kali ya? Wih, apa rasanya bawa mobil baru nih? Bawa mobil baru nih bos, rasanya tuh kayak bawa mobil Avanza kecil gitu kan, empuk. Jadi nggak pegel lah, enak. Cuman ya itu siap-siap dengan mobil baru itu, jadwal itu kayak tadi, nggak bakalan berhenti. Sehari itu 4-3 store guys. Ya iyalah, coba yang punya perusahaan kita sendiri. Iyalah, saya kan salah satu pengusaha angkutan umum yang bangkrut kemarin tahun. Bisa aja. Iya serius saya, tapi bukan bis. Iya, angkot. Bukan, elep. Elep. Jadi mobil itu semakin baru, apalagi kalau kredit ya. Ya semakin banyak itu bebannya. Tekanannya semakin besar guys. Iya luar biasa. Mobil itu ternyata sama orang Arab juga ya. Jadi beli mobil itu nggak cash ya. Iya. Kalau cash rugi dong. Iya, dan lagi dia rugi. Juga banyak nih. Kalau cash misalkan ini satu bis ini 300.000 real misalkan ya, 300.000 real misalkan atau 400.000 ya, 400.000 real misalkan ini satu bis ini kali 100 unit, berapa duitnya? Kang Husna, ada yang mau saya tanyakan nih. Kalau Kang Husna mengalami kecelakaan di jalan, itu ada potongan gaji kah atau apa gitu? Ada. Wih, ada. Jadi gini, misalkan kita nabrak, semua totalnya habis 10.000, dipotong. Nah, 60% syarikah, 40% kita 4.000 kena. Iya. Ya, jadi walaupun ada asuransi, sepenuhnya tidak dibebankan ke supir. Sepenuhnya tidak dibebankan ke syarikah, 60-40. Kenapa? Karena ada kelalaian dari driver. Menurut jadi, mungkin peraturan perusahaan. Iya, bentuk dari supaya supir itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya lebih kehati-hatian. Jadi kalau misalkan tidak ada beban seperti itu, wah. Itu kalau di bawah 10.000, Kang. Kalau di atas 10.000. Iya. Kalau di bawah 10.000 kayak habis 1.000, habis 2.000 itu nggak apa-apa, nggak pernah dipotong karena ada takmim. Iya. Tapi kalau fatal ya tetap ada. Kayak yang kemarin itu gimana yang kecelakaan? Yang kecelakaan yang terbakar itu. Yang terbakar ya itu kan habis loh, bis. Karena itu udah overload, Kang. Overload kayaknya dikasih keringanan, dikasih kebijakan itu. Iya. Ngeri juga itu. Tapi pastilah ada pengurus, ada uang santunan ke Indonesia, ada asuransi, semuanya ada lah pasti. Sekarang Kang Husna bawa jemaah. Ya. Amit-amit terjadi kayak kemarin. Insya Allah. Ya. Terus itu dari pihak perusahaan ada tanggung jawab ke para penumpang. Dari pihak perusahaan pasti ada, Kang. Ada ya? Ada. Dari pihak perusahaan ada. Walaupun tidak maksimal pasti ada. Contohnya majikan saya bukan jemaah yang meninggal, tapi drivernya. Oh. Drivernya waktu di Madinah. Kenapa? Itu dikasih orang Bandung yang meninggal. Kenapa itu? Habis buka puasa dia langsung naik ke bis, meninggal.
Oh, jantung. Jantung, serangan jantung sih menurut informasi dari dokter itu. Innalillah. Jadi kurang lebih dikasihnya sampai berapa puluh juta gitu ke Indonesia itu. Karena uang. kurang istirahat sih. Kurang istirahat. Ini Uang jangan sampai Kang Husna juga kayak gitu. Insya Allah. Ini masalah istirahat nih saya walaupun sedikit saya nyempatin Kang. Jadi takut kejadian kayak iya tiba-tiba los kontak. Apalagi memang Kang luar biasa kalau dibawa puasa kayak gini Kang. Iya. Ini hawanya tuh bawa mobil tuh. Oh, ngantuk. Jadi ngantuknya bukan ngantuk biasa, luar biasa itu Kang. Iya, ngantuknya. Iya. Tuh. Mungkin cukup sampai di sini dulu Kang ya. Iya. Hari ini memang sengaja ngobrol bareng sama-sama Kang Alman. Ngobrol santai, ngebahas tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kecelakaan bis. Tentang kecelakaan bis lalu lintas Casablanca dari Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Doa dari saya dengan Kang Alman semoga para korban diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal mendapatkan maut husnul khotimah, mati syahid. Amin. Dan keluarganya yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan amin, ketawakalan. Ya amin. Karena sesungguhnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala sudah ada titis tulisnya. ABCD-nya sudah ditakdirkan. Tinggal kembali lagi kepada keluarganya semoga diberikan ketabahan dan ketawakalan ya Kang ya. Amin. Nah, mungkin itu takdir Allah yang terbaik akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita minta ampunan tobat belum tentu diterima, tapi itu udah jelas diterima. Itu lagi sedang jihad di jalan Allah, insyaallah mati syahid ya Kang. Pakai ihram. Iya Kang. Dan buat teman-teman para driver, sesama driver, tolong dievaluasi sedemikian rupa hal sekecil apapun keterkaitan dengan pekerjaan. Supirnya orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia. Keterkaitan dengan pekerjaan, jangan sampai ada masalah dibawa ke lapangan tempat kerja. Harus profesional. Harus profesional. Jangan sampai ada korban yang selanjutnya atau korban berikutnya kayak seperti itu. Jangan sampai ya. Ini supaya menjadi motivasi dan inspirasi buat semuanya ya Kang ya. Iya. Siap, terima kasih Kang. Boleh ditutup. Pamit undur diri, saya Alman Mulyana di Kota Suci Mekah, dan Kang Husna jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia biar teman-teman yang belum pernah datang ke Kota Suci Mekah setelah nonton video-video channel Kang Husna ini jadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.